bulan obral ya. Allah memberikan obral pahala di bulan Ramadan ini. Untuk agar kita ini menjadi manusia yang suci, yang bersih kembali. Setelah 11 bulan sebelum Ramadan itu mungkin banyak kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, target dari saum Ramadan itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi target puasa itu adalah menjadikan seluruh manusia ini, kalau yang mau memanfaatkan, menjadi orang-orang bertakwa. Kenapa takwa itu istimewa? Karena takwa itu merupakan tingkatan tertinggi dari keimanan manusia. Jadi oleh karena itu kita perlu tahu ya, tingkatan-tingkatan iman itu apa saja. Ada 4, ya, ada 4 tingkatan keimanan. Yang paling rendah mu'alaf. Mu'alaf itu cirinya orang tersebut belum lengkap melaksanakan rukun Islam. Kalau kita secara umum kan salah kaprah, ya, menganggap mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Belum tentu, ya. Jadi orang yang baru masuk Islam itu kalau memang ilmunya baru syahadat saja, ya, sholat cuma ikut-ikutan, nah itu dia mu'alaf. Karena mu'alafnya itu adalah dia belum lengkap melaksanakan rukun Islam. Tapi kalau ada mu'alaf, ya, orang itu masuk Islamnya baru, tapi dia sudah seperti Hajah Irena Handono, Haji Syafi'i Antonio, dan sebagainya, ya itu bukan mu'alaf. Bisa jadi dia sudah lengkap melaksanakan rukun Islam, dia ikhlas dalam menjalani kehidupan, dia berjuang untuk kemajuan Islam, ya dia sudah paling tinggi nanti derajatnya muttaqin, ya. Sifatnya itu takwa, pelakunya namanya muttaqin. Ya, jadi kita ulangi, jadi yang pertama tingkatan paling rendah adalah mu'alaf. Nah, oleh karena itu yang namanya mu'alaf itu harus dididik, ya, diajari, dibina. Jadi jangan sekedar disyahadatkan, habis itu dilepas. Ini harus sepanjang masa dia akan mu'alaf. Jadi oleh karena itu ketika ada orang mau masuk Islam, kita harus hati-hati. Jadi dia ditanya dulu sebabnya masuk Islam kenapa. Sebab banyak orang yang mau masuk Islam itu karena mau menikah, dan syarat nanti kan kalau di KUA kan disuruh syahadat. Habis itu udah balik lagi biasanya kalau yang begitu. Jadi oleh karena itu dibina. Tanya dulu alasannya. Kalau alasannya nggak jelas, dikasih tahu. Jadi orang itu memilih Islam karena konsep ketuhanan Islam adalah yang paling benar dibandingkan konsep Tuhan-Tuhan yang lain. Saya berkali-kali ya mengislamkan orang ya begitu. Rata-rata kan kalau dia alasannya hanya mau menikah, pasti alasannya aneh-aneh itu. Saya ngimpi mendengar azan. Saya tanya kalau dia begitu, coba silakan azan. Katanya ngimpi mendengar azan itu kan. Karena dia sering baca orang masuk Islam itu karena mimpi. Nah itu jelas manipulasi ya. Orang masuk Islam itu mesti pakai ilmu. Kalau jawabannya yang bosong ngimpi dengan aneh itu, maka dia pasti hanya tadi mau menikah. Nah, kalau hanya itu saja nanti begitu syahadat sudah dibiarkan. Oleh karena itu kalau orang mau masuk Islam, nanti saya bawa ke yayasan ya di sana. Saya tanya dulu sanggup nggak nanti belajar sholat, belajar baca Quran.
Kalau sanggup, ya langsung kita buatkan jadwal. Jadi misalnya teman-teman di yayasan siapa yang ngajari Quran, siapa yang ngajari sholat, siapa yang ngajari thaqafah Islamiyah, ya pengetahuan tentang Islam. Ya nanti terus disyahadatkan. Nah, untuk menjaga biar dia konsisten, sertifikat pindah agama itu kita berikan nanti setelah dia lulus tadi, lulus. Paling tidak itu lulus sholat, lulus baca Quran. Ya, jadi maksudnya bisa baca Quran, walaupun belum khatam. Itu, jadi kalau itu insya Allah terjaga. Jadi yang tadinya niatnya cuma mau menikah, karena kita bina, akhirnya benar-benar masuk Islam. Biar tadi tidak selamanya dia mu'alaf. Nah, jadi nanti kalau seorang mu'alaf itu rajin belajar, ya, lalu bisa sholat, ya, bisa puasa, jadi bisa lengkap melaksanakan rukun Islam minimal 3, ya, syahadat, sholat, puasa. Karena mungkin kalau ekonominya lemah ya nggak bisa zakat, nggak bisa haji. Dia naik kelas menjadi Muslim. Nah, Muslim kalau belajar lagi, dia naik kelas menjadi mukmin. Jadi orang mukmin itu orang yang melaksanakan rukun Islamnya lengkap, kemudian dia menjalani kehidupan ini ikhlas, ya, untuk mencari ridha Allah. Jadi sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada sebagian kecil orang yang dalam menjalani kehidupannya dia selalu mencari ridha Allah. Maka Allah akan selalu menyantuni hamba-hambanya yang ikhlas tersebut. Nah, jadi ini mukmin. Kita aja mungkin kalau tidak hati-hati, ya, yang sudah rukun Islamnya lengkap, belum tentu kita sampai mukmin. Jadi kita Muslim meningkat menjadi mukmin itu berat karena ditambah tadi kategori ikhlas. Kita rata-rata berbuat sesuatu itu, ya, alasannya duniawi atau manusiawi. Jadi misalnya ada orang yang paling parah nih, sholat karena mertua, karena menantu, ya, karena tetangga. Itu Muslim kalau itu, karena dia belum ikhlas. Ada orang yang kaitannya dengan urusan dunia. Jadi misalnya orang pegawai, buruh, ya, kemudian biar dia rajin sholat, manajernya atau majikannya itu memberi iming-iming siapa yang sholatnya penuh, nanti tiap bulan gajinya ditambah 100.000 misalnya. Sehingga dia lalu rajin beribadah, tapi motivasinya itu. Ya, jadi maka dia Muslim, ya. Tapi kalau dia sudah bisa ikhlas, dia mukmin. Kita misalnya hajatan, ya, ini yang ibadah umum, hajatan atau olahraga. Banyak di antara kita ini, ya, olahraga pengennya sehat. Saya berolahraga biar sehat. Nah, kalau itu motivasinya, dia Muslim. Nah, mestinya bagaimana? Dirubah. Jadi motivasinya diubah menjadi ikhlas, saya berolahraga ini, ya, untuk mengikuti perintah Rasulullah. Jagalah kebugaranmu agar sehat dengan olahraga. Maksudnya jagalah kebugaranmu dengan berolahraga. Agar Allah ridho. Gitu. Jadi bukan untuk sehat. Hati-hati, jadi ini dalam hati ini. Oleh karena itu, memang bagaimana caranya biar kita ini ikhlas? Ya setiap kali mau melakukan sesuatu, kita meluruskan niat. Kayak ini misalnya kita kajian, itu kalau nggak hati-hati bisa hanya tidak enak dengan guru-guru, kan. Kalau orang tua murid tidak enak dengan guru-guru. Kalau guru mungkin tidak enak dengan kepala sekolah. Jadi maka sering hanya nongol waktu pertama, videonya nongol, basa-basi, habis itu begitu pengajian jalan, ya, tinggal fotonya saja,
dianya kemana. Nanti kalau pas mau rampung, nongol lagi misalnya. Nah itu belum ikhlas yang begitu itu. Karena niatnya hanya untuk menyenangkan orang lain. Orang bekerja misalnya, rata-rata orang bekerja itu aku bekerja biar dapat uang. Itu muslim, ya. Bukan mukmin yang begitu itu. Jadi harusnya gimana? Saya bekerja ini untuk mengikuti perintah Rasulullah. Penuhilah, cukupilah ya, keluargamu dengan nafkah yang memadai. Terus agar Allah ridho. Nah, gitu. Jadi itu baru ikhlas. Sebab kalau efek dunia itu tidak usah diniatkan, sudah pasti ya. Jadi misalnya kita bekerja pasti dapat uang, kita berolahraga pasti sehat. Jadi nggak usah diniatkan. Kalau diniatkan jadi rugi karena kita hanya dapat itu. Kata Nabi, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niatnya. Kalau niatnya akhirat tadi ikhlas, dia dapat duanya, dunia dan akhirat dapat. Tapi kalau niatnya hanya dunia, maka hanya dapat dunia. Nah, ini beratnya kelas mukmin ini. Karena setiap yang dia lakukan harus diluruskan niat biar ikhlas. Misalnya ibu-ibu ini mau nengok temannya yang sakit itu kan. Ya tadinya bareng-bareng nengoknya, tapi kita ketinggalan. Jadi, selalu mundur besok lagi. Tapi terus setelah telat 3 hari, waduh saya harus nengok karena dulu waktu saya sakit, dia juga nengok saya sampai 3 kali. Tidak enak lah kalau saya nggak nengok sama sekali. Nengok, nah kalau alasannya itu tidak enak, ya muslim itu kelasnya, belum mukmin. Hajatan misalnya, kita hajatan di luar kota, awang-awangan, wah mangkat raya Kebumen, mangkat ora gitu kan. Ya, tapi terus ingat, dulu waktu saya hajatan dia datang dari Kebumen, saya harus datang, ini tidak enak. Nah, kata-kata tidak enak itu menurunkan kelas kita menjadi muslim. Padahal kalau kita luruskan niat, aku ini jadi misalnya hajatan ya, jadi niatnya itu saya melaksanakan atau hadir dalam hajatan ini adalah mengikuti perintah Rasulullah. Karena kalau diundang hajatan wajib datang agar Allah ridho. Jadi bukan karena tidak enak, mesti harus ditambah agar Allah ridho. Nah ini kita lakukan dengan kita berhenti sebentar sebelum berangkat itu. Saya mau ngapain hajatan, saya mau ngapain kerja. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Ini kelas mukmin yang begitu. Jadi oleh karena itu cara ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu itu mengetahui perintahnya apa, ya, kemudian diniatkan motivasinya untuk mencari ridho Allah. Oleh karena itu setiap mau melakukan sesuatu berhenti sejenak. Jadi misalnya olahraga dari rumah kan kita pakai sepatu dan sebagainya. Nah pada saat itu kita dalam hati, aku mau olahraga untuk mencari ridho Allah. Nah kalau kita tidak berniat kan refleks, aku olahraga biar sehat, aku kerja biar dapat uang, aku berbuat baik agar dapat pujian misalnya. Nah ini kelas ketiga ini sudah mulai berat. Nah yang paling tinggi tadi muttaqin. Jadi muttaqin itu dia rukun Islamnya lengkap, dia sudah ikhlas dalam melaksanakan kegiatan kehidupan, tambah satu lagi dia ihsan, ya. Mau berbuat baik untuk orang lain atau mau berbuat baik untuk Islam. Jadi kalau kata lainnya itu mau berjihad. Jadi mau bersungguh-sungguh dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Atau berbuat baik terhadap ajaran Islam. Ya dalam bentuknya itu kan lalu bisa kalau sering menolong orang lihat kan, maka ini Islam itu baik. Tapi juga hati-hati, berbuat baik itu harus tadi diluruskan niat saya berbuat baik ini
bukan untuk pamer, tetapi untuk mengajak orang lain biar berbuat yang sama. Jadi ihsan itu sudah takwa itu sudah ada ihsan atau jihad tadi ya, ada perbuatan baiknya. Jadi oleh karena itu Allah lalu memberi kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, dan di antara manusia dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di dalam menjalani kehidupannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada mereka yang dalam kehidupannya itu suka berbuat kebaikan. Ya, baik kepada orang, baik kepada agama, dan seterusnya. Nah inilah. Jadi untuk mencapai takwa itu lalu Allah memberi sarana. Adanya bulan suci Ramadan. Itu sarana untuk mencapai takwa. Karena takwa tadi kan rukun Islamnya lengkap. Berarti kita ada sarana sholat sunnah taraweh. Jadi artinya kalau sholat sunnah taraweh aja utamakan, apalagi yang wajib kan gitu. Jadi artinya dengan membiasakan taraweh itu diharapkan ya orang selalu mengingat wajibnya harus dilaksanakan. Itu sarananya. Kemudian sarana untuk toleran kepada orang lain, yaitu dengan puasa. Dengan puasa itu kita dilatih, kalau lapar itu gimana sih? Perasaan kita, ternyata kalau kita lapar itu mudah marah. Nah, sehingga dengan demikian diharapkan dengan puasa itu kita toleran ya kepada orang-orang yang kurang mampu. Kalau mungkin kurang mampu itu orangnya ketus atau cuek gitu kan, karena dia lapar. Termasuk juga melatih ihsan tadi, ada dengan sedekah. Maka di bulan Ramadan kita diajarkan untuk membagikan makanan ketika sahur ataupun untuk berbuka. Jadi kita dianjurkan. Jadi bukan hanya berbuka saja, tetapi juga sahur, karena orang ketika berpuasa kan butuh sahur, butuh berbuka. Kemudian juga satu lagi sarana ya dengan tadabbur Quran. Maka di bulan Ramadan itu ya banyak orang bersemangat ya untuk mempelajari Al-Quran. Itu sarana ya, sarana untuk meningkatkan keimanan. Jadi kan lalu orang rajin belajar. Nabi mengajarkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, lalu persiapannya apa? Jadi kita perlu mempersiapkan itu yang pertama dari sisi ilmu. Ya, kita harus belajar lagi tentang puasa misalnya. Di dalam puasa itu keutamaan-keutamaannya diajarkan ya. Kita dianjurkan mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Jadi maksudnya mengakhirkan sahur itu sahur yang baik mendekati subuh, berbuka yang baik itu begitu masuk maghrib langsung berbuka. Jadi berbuka itu bukan makan besar ya, tapi membatalkan puasa. Jadi begitu adzan kita membatalkan puasa dengan minum atau makan makanan kecil ya. Setelah itu sholat maghrib, nah habis sholat maghrib baru makanan besar atau waktu isya, waktu tarweh. Sebab kalau semua yang sering dihabiskannya itu waktu maghrib itu paling enggak, atau pas adzan maghrib langsung semuanya dimakan. Ada kolak, ada es campur, ada kacang hijau, sehingga nanti makannya sulit berdiri karena perutnya kekenyang. Itu di latihan ya, persiapannya puasanya itu begitu. Nah, berkaitan dengan pandemi kan, pandemi itu salah satunya yang perlu kita persiapkan adalah meningkatkan imunitas. Nah, jadi ini sahur dan berbuka ini yang harus diperhatikan. Jadi sering orang kalau sudah
seminggu, ya, lalu malas sahur karena malas bangun. Padahal sahur itu merupakan keutamaan. Nabi bersabda, tasaharu, tasaharu, tasaharu. Sahurlah kalian, sahurlah kalian, sahurlah kalian. Fa inna fi sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Jadi apa barokah itu? Kemudahan. Jadi kalau orang bersahur itu lalu kemudahannya apa? Satu, nanti tidak lemas karena di sekitar sahur dia tidak tidur kan. Jadi begitu sahur terus subuhan, habis subuhan mungkin terus olahraga ringan. Nah itu pasti tidak lemas ya. Tetapi kebanyakan kita sahurnya kasih jam 3 apa setengah 3 sahur, terus habis itu tidur. Nah, subuhnya sudah lemes pasti itu karena habis makan itu perut sedang mencerna, sudah bekerja kan perut itu, organ perut dipakai tidur berarti organ yang lain itu stasioner, otak, paru-paru, jantung itu kerjanya minimal karena tidak digunakan untuk beraktivitas. Sehingga nanti ketika bangun, liang, lemes. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh. Jadi oleh karena itu yang betul memang Nabi mengajarkan sahur itu mendekati subuh biar tidak tidur lagi. Jadi kalau terpaksa mau tidur, silakan setelah duha. Jadi kalau pencernaan kita ini bekerja ketika dimasuki makanan, ya bekerjanya 2 jam. Begitu 2 jam kan berarti sudah berhenti. Nah maka kalau terpaksa tidur, jadi karena memang mungkin malam nggak bisa tidur itu tidak apa-apa. Jadi kalau tidurnya sudah rada siang. Nah ini kaitannya dengan kenapa sahur itu ditahirkan. Dari sisi gizi, ya, sahur yang baik itu adalah lengkap. Menunya itu lengkap, jadi ada nasi, itu berisi karbohidrat, ada sayur, berisi serat kasar, ada lauk, itu protein, kemudian ada buah, itu vitamin, dan ada susu misalnya, itu mineral. Nah, kalau makanan kita ini lengkap, maka ketika dicerna, dia baru habis 2 jam. Sehingga tidak ada rasa sakit dalam perut. Tetapi seringnya kita ini kan kebalik. Kalau sahur malah cari yang praktis. Malas toh, jadi bikin roti, mie. Nah, roti atau mie itu mengandung zat pengembang. Jadi begitu masuk perut, dia dicerna, mengembang dulu ya, terus baru dicerna. Nah, bahan gandum itu kalau dicerna cepat sekali ya. Setengah jam habis. Padahal kerjanya mesin pencernaan kita ini 2 jam. Jadi kalau setengah jam sudah habis berarti 1,5 jam kemudian pencernaan ini mesinnya bergerak terus menggerus itu, tapi nggak ada bahannya. Maka yang digerus adalah dinding lambungnya. Jadi oleh karena itu pasti jam 6 itu udah perih-perih perut itu, udah nggak nyaman. Nah kalau dindingnya tidak kuat, ya nanti terus asam lambung. Ya, jadi maka yang baik sahur itu ini yang perlu dipersiapkan ibu-ibu nanti. Ya. Sahur itu lengkap. Ya, kalau lengkap ada sayur, ada protein, ada buah, itu dia dicernanya habisnya 2 jam. Jadi pas 2 jam habis. Pas, jadi tidak. Terus berhenti mesin pencernaannya. Sehingga tidak terasa perih perut itu. Apalagi tadi terus habis sahur tidak tidur. Ya, jadi maka makin sehat lagi. Nah, nanti kalau berbuka, kenapa dianjurkan berbuka di awal waktu itu yang baik. Karena gula ini turun selama puasa kan.
13 jam, 14 jam kita ini mengosongkan perut, gula darah kita turun. Nah, jadi biar tidak drop, maka yang manis-manis. Jadi kenapa kalau Nabi berbuka itu korma? Karena itu sebetulnya bukan masalah kormanya, tetapi masalah glukosanya. Ya, di sana bahan yang mengandung glukosanya banyak itu adalah korma. Jadi maka kalau di Arab itu korma. Kalau di sini ya kalau ada korma ya silahkan. Kalau nggak ada ya bisa diganti dengan kolak, dengan kacang hijau, dengan teh manis, dengan pisang dan sebagainya. Ya, jadi tidak harus korma. Korma itu karena budaya Arab ya. Tapi kalau memang bisa ya silahkan, tetapi korma yang sudah di Indonesia itu glukosanya rendah karena sudah berumur 6 bulan ya, atau bahkan setahun. Jadi kalau yang sudah kisut-kisut sekali itu ya sudah lama ya. Kalau korma yang glukosanya tinggi itu yang seger ya, yang kayak belimbing itu, belimbing buluh ya. Ya. Jadi tapi warnanya sudah kuning. Itu enak, itu seger. Jadi seperti kremus-kremus kalau dimakan kayak jambu kristal kan gitu. Jadi tidak lembek kayak yang di sini. Itu sudah lama, itu tinggalannya serat ya, glukosanya sudah sedikit. Ya daripada itu bisa diganti dengan makanan manis dari sini ya. Jadi misalnya kolak atau kacang hijau tadi atau teh manis dan sebagainya. Nah, ini dari sisi physically ya. Jadi sambil meningkatkan imunitas tubuh berkaitan dengan puasanya. Jadi tadi sebetulnya kenapa sholat tahajud itu dianjurkan dini hari, yaitu sebetulnya biar sahurnya itu tidak kegasikan. Bahkan kalau kita kadang-kadang kalau sudah malas sahur kan, sahurnya itu jam 12 malam atau jam 11 itu, habis itu tidur, maksudnya biar tidak perlu bangun jam 3 misalnya kan. Ya padahal memang nggak perlu jam 3, ya mendekati subuh saja. Jadi kalau misalnya sekarang jam 4:30 subuh, jam 4 saja sahur. Ya kalau tadi yang perlu masak itu yang rada kasih dikit, tapi kalau enggak ya yang diingat saja, yang sudah dimasak sore nanti tinggal diingat sayurnya, nasinya. Ya, jadi itulah persiapan ilmu ya untuk berpuasanya. Nah kalau dari sisi amal soleh ya tadi kita persiapkan untuk melatih kebiasaan, jadi melatih kebiasaan sholat malam dengan tarawih. Jadi tarawih yang bagus itu juga dini hari. Jadi Nabi dulu berjamaahnya itu hanya 3 hari, habis itu beliau sholat sendiri di rumah. Kalau kita kenapa di Indonesia ini dilakukan di awal malam? Ya biar orang bisa melaksanakan, sebab kalau mau diundur dini hari mungkin nggak ada yang berangkat ke masjid misalnya. Padahal kalau di beberapa daerah misalnya di Jawa Barat itu ya sudah banyak. Tarawih itu ya jam 3 atau setengah 3 begitu. Ya, jadi ini berkaitan dengan amal. Jadi intinya amal-amal itu ya perlu kita pelajari bagaimana caranya. Jadi kalau yang belum bisa baca Quran ya kesempatan Ramadan itu untuk belajar Quran. Ya, jadi minta kepada teman atau undang guru ngaji atau di masjid-masjid biasanya ada, kita ikut itu kan, sehingga kalau bisa sebulan bisa baca Quran. Kalau yang sudah bisa baca amal apa itu hafalan, meningkatkan hafalan. Kalau bisa sebulan itu bisa hafal misalnya 20 surat juz amma misalnya, targetnya begitu. Ya, sehingga harus ada target-target begitu biar rampung Ramadan itu kita sudah terbiasa melaksanakan sholat malam, berpuasa sunnah, sedekah, dan tadabbur Quran. Ya, jadi itulah pengantarnya bagaimana kita mempersiapkan bulan suci Ramadan ini ya dalam kondisi pandemi. Jadi kalau memang masjidnya membuat aturan ya kita tidak bisa memaksa. Misalnya tarawih, ini kapasitasnya separuh saja. Jadi begitu sampai masjid kok kita nggak kebagian pulang, ya kita laksanakan di rumah. Tidak masalah, tidak usah memaksa harus tarawih di masjid ya, karena sholat tarawih itu
lebih baik dilakukan di rumah. Nah, ke masjid itu gunanya untuk syiar Islam. Jadi mengajak orang yang belum biasa sholat atau belum bisa tarawih itu lalu ikut ke masjid karena ramai. Tapi sebetulnya keutamaannya itu justru di rumah. Ya, kalau di masjid itu hanya dapat tambahan syiar. Ya, berjamaahnya tidak ada pahalanya karena tidak dianjurkan. Jadi hanya boleh. Jadi sholat berjamaah, sholat sunnah itu